Terima kasih Pak Jas. Jadi apa yang Pak Jas Badin sampaikan itu betul sekali. Sebaik-baik kita orang tua akan bobol juga, karena memang setan itu bisa tembus. Sekarang setan dalam bentuk informasi, setan dalam bentuk film, pornografi, pornografi bisa tembus dinding, ya kan? Kita di rumah serumah dengan anak kita, udah kita ada masjid segala macam, anak kita pegang handphone, ya. Padahal kita saja orang tua mau buka aplikasi tafsir, coba lah buka aplikasi tafsir Ibnu Katsir atau yang lain, atau aplikasi Quran, mau kita keluarkan itu muncul gambar aneh-aneh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu, ya, ada dua hal. Ini namanya juga solusi, bisa jadi solusi ini cocok, bisa jadi tidak. Setidaknya begini, ada level dan ada juga ruang. Jadi kita di rumah menjaga anak kita, kemudian masyarakat mengkontrol. Masyarakat harus sehat juga. Ketahuan nampak ada anak-anak isap lem seragam SMP, SMA, tapi hari jam sekolah tak ada di sekolah, dia ngumpul di situ main gaple, itu masih ada apa-apa itu kan? Sambil fly minum ini dan segala macam. Mestinya kita ini peduli. Ini kebanyakan kita kan ada bapak yang ini bukan anak saya. Begitu kita ingatkan, kita boleh dipukuli kalau kita sendiri. Makanya yang kedua, lapis masyarakat ini harus ada amarah ma'ruf dan nahi. Dan yang ketiga, yang utama yang penting itu adalah pagar atau kolah. Kolah itu benteng, yakni peran negara. Sebaik-baik rumah tangga, negaranya nggak peduli kacau. Termasuk terkait dengan regulasi melarang pornografi, pornoaksi, konten-konten negatif di dalam media sosial. Bapak misalnya mau mengcounter tayangan-tayangan di TikTok yang aneh-aneh itu dengan kajian-kajian, tapi kira-kira bandingkan konten positif dengan negatifnya itu berapa persen? Ya, saya dapat cerita, mudah-mudahan cerita ini tak betul. Ada kawan kerja di sebuah aplikasi yang populer, yang Bapak kalau buka aja apa namanya, langsung ribuan Bapak dapat kiriman konten itu, ya. Itu di kampung asalnya, itu isinya itu kreativitas, hasil teknologi, hasil pertemuan sains, sehingga negerinya ini anak-anaknya isinya apa? Ide kreatif. Tapi di luar negeri, ya, di Indonesia, di Amerika, produk aplikasi ini isinya pornografi dan pornografi. Tujuannya apa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak boleh lugu jadi bangsa, nggak boleh lugu jadi manusia. Perang peradaban itu ada. Bola saja, main bola ini sering kita sampaikan ya, bahwa kita berinteraksi dengan negara lain itu nggak boleh lugu-luguan saja. Orang lain itu punya agenda dengan kita. Contoh kasus bola, Jerman itu, ya, yang kemarin tutup mulut karena dilarang pakai simbol LGBT. Jadi bola saja dipakai propaganda untuk pro LGBT ini ya. Nah, untuk dalam kasus ini kata menolak misalnya. Sepak bola aja, permainan, olahraga dipakai agenda tersembunyi untuk mempropagandakan LGBT. Jadi kita ini, jangan kita ini kan terlalu nuduh kadang-kadang. Sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai bangsa kadang-kadang terlalu nuduh. Iya. Nah, kenapa pornografi, pornoaksi itu begitu rupa? Ya dibiarkan seakan-akan ada pembiaran. Karena itu ada agenda asing untuk merusak kita. Kalau anak-anak kita itu cenderung itu yang ditengok, itu kemungkinan kecil dia akan cerdas. Kemungkinan kecil dia akan menghasilkan karya fisika, kimia, mikrobiologi, kedokteran, pertanian, perikanan yang dahsyat. Itu aja di otaknya, ya kan? Kalau itu aja di otaknya, yang terpikir itu nafsu, yang terpikir seksual, yang terpikir itu hal-hal yang rendah, maka ketika kampungnya dicuri orang pun dia akan diam. Ketika sumber daya alam itu diambil, dieksploitasi oleh asing pun akan diam. Yang penting dia dapat bagian memenuhi nafsunya tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu
agenda kita mungkin hari ini kita cerita tentang keluarga, tapi kita juga harus agenda jangka panjang. Kalau tadi kan leveling rumah tangga, masyarakat sampai negara tanggung jawab. Maka agenda, kajian dan perjuangan kita itu bukan sampai berhenti di rumah tangga. Ya, karena berat. Kita ini soleh sendirian zaman sekarang ini susah. Gak mungkin kita bisa soleh sendirian. Kita ini mau membangun rumah tangga samara, sakinah, mawaddah warahmah sendirian pasti susah karena kita tanahnya begitu rupa banyak. Ya, untuk menjaga anak kita terbebas pornografi itu susah. Ada pernah cerita seorang guru kepada saya, guru SD menjumpai anaknya kelas 4 perempuannya, kelas 5 laki-lakinya itu pacaran SD. Ya kayak pacar seperti dulu. Tapi canggih sekarang Pak, pakai video call. Bapaknya udah tidur, emaknya udah tidur. Tapi video call panggilannya papa mama. SD loh ya. Kalau dulu pacar Fadil paling kan kirim surat-suratan dengan SMA. Ya. Nah sekarang SD udah pakai video call. Dan naudzubillah min dzalik yang dilakukan kalau video call anak-anak seperti itu habis itu sebelumnya nonton video call di YouTube itu secara bebas. Hari ini pekerja seks komersial, pelacur itu kan menjajakan dirinya dengan bebas, betul kan? Ya, nah itu kan di TikTok, di Facebook. Nah, tengoklah yang Twitter misalnya banyak bahas politik. Yang viral misalnya hari Sabtu dan hari Minggu apa? Bukan persoalan politik, bukan persoalan ekonomi sosial, tidak. Persoalan naudzubillah tadi. Perempuan-perempuan menjajakan dirinya di media itu, ya. Nah, padahal kita mau nengok apa yang viral hari ini, ya. Mungkin yang viral Pak D ngumpulin masanya di GBK, ya. Jamaahnya dibilang mau sholawat akbar, ternyata minta 3 periode. Misalnya kan di GBK kemarin gitu, ya. Tipuan-tipuannya, ibu-ibu itu ngumpul katanya mau sholawatan, rupanya ada agenda tersebut. Nah viralnya mungkin, tapi yang lain yang viral lagi gampang. Perlu karena itu hari ini kita mungkin kajiannya rumah tangga, tapi kita juga harus memikirkan ya bahwa kita punya agenda besar mendudukkan Islam di kekuasaan. Bukan hanya mendudukkan orang Islam di kekuasaan. Kalau orang Islam di kekuasaan sejak zaman dulu, ya sejak zaman dulu sebelum NKRI ini ada, setelah NKRI ini ada, Republik Indonesia ada, Bung Karno Islam apa enggak? Pak Harto Islam apa enggak? Setelah Pak Harto siapa presiden kita? Pak Habibie apalagi? Ya, beliau soleh, Profesor Soleh, saya kenal beliau. Setelah Pak Habibie siapa? Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Setelah Gubernur siapa? Ibu Hajah Megawati Soekarno. Iya, ketawanya melecet. Setelah Ibu Hajah Megawati siapa? Pak SBY orang soleh juga. Setelah Pak SBY siapa? Siapa presiden kita? Haji Joko Widodo. Ya, orang Islam semua, orang baik orang soleh. Ya, loh, kok bisa? Nanti tengok wawancara Hendro Priyono terbaru terkait Pilpres. Ini beliau cerita Amerika. Ya, kata Hendro Priyono, intelijen paling senior di Indonesia sekarang siapa? Hendro Priyono itu lah. Kata Hendro Priyono, kalau di Amerika itu, ya, beliau ini kalau kita nengok cerita Amerika berarti Indonesia maksudnya. Siapapun presiden Amerika itu, mau pelawak, mau orang pikun, katanya, itu tidak ada masalah. Mau pinter, mau jenderal, mau pelawak, mau pikun, kata Hendro Priyono. Sudah ada sistemnya. Udah ada yang ngatur di belakangnya. Siapa kapitalis? Jadi presiden di Amerika itu apa kata oligarki itu? Nah, jadi yang jadi persoalan bukan orang yang duduk siapa, bukan hanya itu semata, bukan hanya itu, tapi siapa di belakangnya. Dan yang kedua, dia memimpin itu atas dasar apa? Makanya agenda kita ini di samping tentu perlu orang soleh yang duduk, perlu ketika orang soleh duduk itu akan menerapkan apa? Makanya tugas kita memperjuangkan bagaimana agar mendudukkan orang soleh
kekuasaan, dan yang lebih penting adalah mendudukkan Islam di kekuasaan. Jadi sistemnya Islam, orangnya orang Islam, bukan hanya sebagai wayang saja. Yang di belakang juga tetap oligarki, yang di belakang tetap pengusaha, ya, kapitalis. Kalau kita ini sudah meminta kali, coba tengok yang punya sawit di Riau ini siapa, yang menguasai minyak di Indonesia ini siapa, yang mengeruk batu bara siapa, yang kaya raya dari hulu sampai hilir siapa. Udah, mau orang soleh segala macam itu akan dikendalikan mereka ini. Nah,